Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our studying today by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to learn tenses number 9 until number 16. Yeah, the previous video we learned about tenses number 1 till number 8. Ya, berarti hari ini kita belajar tenses nomor 9 sampai tenses nomor 16. Okay, I say the number, then you say the name of the tenses. Okay, start. Number 9. Simple future. 10. Future continuous. 11. Future perfect. 12. Future perfect continuous. Okay. 13. Simple past future. 14. Past future continuous. Okay. 15. Past future perfect continuous. 15. Past Future future perfect. 16. Past future perfect continuous. Oke, sekarang ada cara yang paling mudah sepertinya menurut saya ya. Caranya menghafalkan adalah seperti ini. Hafalkan dulu ini, will. Hafalkan. Hafalkan. Oke, will. Kemudian hafalkan yang ini, will be. Nah, oke. Will be. Oke, hafalkan yang ini, will have. Oke. Kemudian hafalkan yang ini, will have been. Okay, now please repeat after me. Will be, will have been. Coba nggak usah lihat will be, will have been. Sama sendiri. Will be, will have been. Oke. Kemudian ini sebenarnya kalau dimasukkan rumusnya tinggal langsung aja. Berarti kalau ini berarti subject plus will plus verb 1 plus object. Itu positifnya. Negatifnya berarti tinggal nambah not. Notnya di mana? Setelah will berarti gimana kalau negatif? Subject plus will plus not plus verb ing verb plus 1 plus object. Interrogatifnya berarti jadi gimana? Will plus subject Oke. plus verb 1 plus object. Nah, gampang. Kemudian ini yang tadi diingat-ingat will-nya. Kemudian ini will be, ini will have been. Kemudian will be kita tulis positif ya, subject, kemudian will be plus verb berapa kalau continuous? Verb ing, kemudian plus object. Berarti negatifnya gimana? Notnya gimana notnya? Setelah will Oke. Subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object. interrogatifnya jadi Will plus subject plus be plus verb ing plus object. Bentar. Selanjutnya perfect. Berarti perfect itu biasanya pakai verb berapa? 3 ya. Subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Berarti negatifnya gimana? Subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object. Oke. Interrogatifnya Will plus subject plus have plus verb 3 plus object. bentar. Kemudian will have been, positifnya subject ya, kemudian plus perfect continuous, ada continuousnya berarti dia pakai verb apa? Verb ing. Will have been plus verb ing plus object. Negatifnya berarti gimana? Subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus object. Interrogatifnya Subject interrogatif. will plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Gampang sekali. Tadi yang dihafalkan harusnya apa? Will be, will have been. Setelah will verb berapa? Setelah will verb 1, kemudian setelah will be verb ing, setelah will have verb 3 verb will have been. verb ing. Nah, cuman gitu aja. Kemudian untuk past future, kalau ini will, di sini would. Sama. Kalau di sini will, di sini would, berarti di sini will be, di sini jadi would be.
Kemudian di sini will have berarti jadi would have. would have. Kemudian di sini will have been berarti jadi Would have been. would have. Nah, ini verbnya sama. Setelah would pakai verb Satu. setelah would be pakai verb In. setelah would have pakai verb 3. setelah would have been pakai verb In. sama. Jadi kalau ini sama sebelah future sama ngafalinnya will be, will have been. Kalau bagian yang past future sama ngafalinnya would be, Would have been. kurang lebih seperti itu. Ini gampang ya, berarti 9 sampai 16 wis hafal lah. Gampang. Oke, coba yang positifnya ini. Subject Plus would would plus verb 1 plus objek. negatifnya. Subject plus would plus not plus verb 1 plus objek. Interrogatifnya. Subject Interrogatif. would plus subject plus verb 1 plus objek. Oke, kemudian yang ini positif. Subject plus would plus be plus verb in plus objek. Negatif. Subject plus would plus not plus be plus verb in plus objek. Interrogatif. Would plus subject plus be plus verb in plus objek. Oke, yang ini future perfect. Positif. Subject plus would plus have plus verb 3 plus objek. Negatif. Subject plus would plus not plus have plus verb 3 plus objek. Interrogatif. Would plus subject plus have plus verb 3 plus objek. Oke, selanjutnya yang ini Subject plus would plus have plus been plus verb. verb in plus Oke, objek. negatif. Subject plus would plus subject plus would plus not plus have plus been plus verb in plus objek. Interrogatif. Would plus subject plus have plus been plus verb in plus objek. Gampang ya, gampang udah selesai. Udah hafal. Hmm. Oke, sekarang fungsinya. Tuh. Oke, simple future. Future artinya yang akan datang. Berarti ini akan semua. Berarti belum dilakukan. Akan kan belum? Akan kan nanti malam, besok, minggu depan, itu namanya akan. Berarti blok ini tuh belum dilakukan semuanya. Oke, misalnya yang ini. Will kan artinya akan. Misalnya, saya akan berkunjung ke rumahmu nanti malam. Saya akan pergi ke Surabaya besok. Saya akan apa lagi? Coba buat contoh. Saya akan mengunjungi nenekku minggu depan, misalnya akan aman pakai yang ini karena belum dilakukan. Oke ya, nggak ada masalah yang ini. Ya, kan. Oke, akan. Kemudian yang ini future, akan ya, will. Kok ada ing-nya? Berarti akan sedang. Maksudnya sedangnya masih nanti. Misalnya kalau saya gabung dari yang sedang yang kemarin. Sedang kan ada sedang yang sekarang, yang present. Ada sedang yang lampau, pakai past. Yang pelajaran kemarin. Ada sedang yang akan datang, pakai yang ini. Contoh, kalau sedang sekarang kita sedang belajar, betul ya? Itu sekarang, sama pakai present continuous berarti. Pada jam yang sama kemarin, saya sedang tidur. Itu pakai past continuous ya. Pada jam yang sama ini besok kayaknya saya akan belajar kelompok sama teman saya, ya toh? Nah, itu maksudnya. Jadi sedang itu ini sedang yang belum dilakukan, sedang tapi next gitu ya, sedang. Misalnya Saman masuk sekolah kan jam 7. Besok maksudnya. Setiap hari kan masuknya jam 7. Besok Saman ngomong, besok pukul 8 saya sedang belajar sama Bu siapa namanya misalnya? Bu Dani. Gitu ya. Besok jam 8 pagi saya akan sedang belajar sama Bu Dani. Sedangnya kan besok, masih besok, belum dilakukan. Paham? Oke. Selanjutnya, ini ada will, ada have. Will artinya akan, have artinya telah. Maksudnya gimana? Misalnya Samian masuk perkuliahan misalnya tahun 2000. Otomatis Saman Saman masuk perkuliahan tahun 2022 misalnya. Next tahun depannya berarti. Kemudian Saman lulusnya kira-kira tahun berapa? 2026.
Nah. Ya, berarti pada tahun 2026 saya akan lulus. Saya akan telah selesai belajar di universitas misalnya. Ini tuh apa ya, kayak rencana. Misalnya 3 tahun mendatang saya akan telah membeli rumah. Nah, itu kan Saman punya plan, punya rencana. Pada umur segini misalnya saya akan berangkat haji. Nah, itu saya akan telah menjadi sarjana pada tahun 2026 karena wis lulus kuliah gitu ya. Saya akan telah apa gitu. Itu pakai yang ini. Kalau yang ini ada akan, ada telah, ada sedang. Maksudnya gimana? Berarti kalau kita anggap Saman kuliahnya tadi masuknya 2022 dan lulus 2026, berarti kalau saya buat pernyataan seperti ini bisa ya. Pada tahun 2024 saya akan telah belajar di universitas selama 2 tahun. Betul kan? Dan pada saat itu Saman pada saat itu Saman masih belajar, masih menjadi siswa di universitas itu. Oke? Ada masalah nggak ada ya? Ini tuh jarang sekali dipakai, tapi fungsinya kira-kira seperti itu kalau saya jelaskan. Oke ya? Ini belum dilakukan semuanya. Future, yang artinya akan datang. Kemudian past future, ini semuanya untuk aktivitas yang nggak jadi dilakukan. Jadi apa kalau kita sebutnya nggak jadi? Misalnya gini, seharusnya besok saya ke Surabaya. Kalau ada orang ngomong seharusnya besok ke Surabaya, besok itu jadi nggak ke Surabaya? Nggak jadi. Seharusnya besok saya bertemu nenek, tapi nggak jadi. Terus Saman pakai tensi sini, seharusnya kurang lebih caranya sama dengan yang ini, tapi yang ini dia diartikan akan, kalau yang ini diartikan seharusnya karena nggak jadi. Nah ini seharusnya saya lulus dari kuliah itu 2000 berapa ya? Kan Saman kecewa ya. Berarti seharusnya tahun ini saya lulus misalnya. Seharusnya saya akan lulus tahun ini bulan Desember misalnya. Saya akan lulus. Tapi berhubung skripsinya nggak selesai, berarti saya nggak jadi lulus gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau blok ini tuh blok akan. Kalau yang ini blok seharusnya. Jadi kayak ada penyesalan karena nggak jadi aja, karena nggak jadi dilakukan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Future dan past future, nggak ada masalah. Untuk rumusnya gampang ya. Sampai tinggal ngafalin will be, will have been, kemudian sebelah sana would be, would have been. Okay, thank you so much for today. Adalah sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.